mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Waktunya kami hadirkan dialog Kita Indonesia pendengar untuk hari ini di hari Kamis ya, Kamis 26 Februari 2026. Dan saya Tata Edin, seperti apa yang sudah saya janjikan tadi, kita akan ngobrol-ngobrol sama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 Palembang. Kita sapa terlebih dahulu. Sudah hadir di Studio Pro 1 Palembang ada Yoka Zumarni, berbakat gadis UT 2024. Hai Yoka. Halo Kak Tata. Ini kayaknya walaupun puasa tetap energik dan semangat ya. Oh ya harus, memang kan anak muda itu banyak aksinya ya Kak ya. Banyak aksinya ya. Tapi selama menjalankan puasa, mulai dari puasa pertama kemarin, udah puasa terus maksudnya gitu? Alhamdulillah sejauh masih ini puasa. Jalan terus ya. Jalan. Oke. Tadi dari mana nih? Dari rumah apa dari kantor? Oh tadi dari rumah dulu kebetulan. Ya. Dari rumah dari dulu. rumah dulu kebetulan. Lancar ya perjalanan? Alhamdulillah kan karena puasa jadi nggak ada kemacetan. Betul. Baik, dan kita akan berbincang-bincang mengenai menjadi muda, berbakat dan bermanfaat. Masih muda banget berarti ya. Kalau judulnya aja menjadi muda gitu ya. Tapi sehari-hari aktivitas apa nih Yoka? Kalau Yoka sekarang sedang kerja, baru masuk kerja di salah satu instansi pemerintahan di Kota Palembang. Tapi kalau kegiatan hari-hari selain dari itu, Yoka nyanyi. Oh nyanyi. Iya nyanyi dan MC juga. Oh nyanyi dan MC juga di berbagai event ya. Oke, banyak kepacaan. Memang kalau anak muda di zaman kayak gini tuh Kak harus serba bisa. Harus serba bisa. Betul, biar kita bisa maju kan dan bisa dilirik. Kalau misalnya cuman hanya satu kemampuan, rasanya ketika dibutuhkan kalau misalnya nggak bisa banyak skill lebih dari itu, ya. Rasanya kita nggak dilirik oleh halayak umum, apalagi di zaman sekarang ini ya. Nah, tapi kan ceritanya kamu ini adalah berbakat gadis UT 2024. It's mean kamu adalah dari organisasi atau yayasan gadis UT. Iya, di kampus. Ya, di kampus. Yang saya mau tanyakan, berarti kamu sekarang masih ngampus kah? Kebetulan Yoka sudah wisuda, alhamdulillah. Ya, 2 minggu tadi baru wisuda dari UT. Oh, 2 Palembang. minggu tadi. Berarti tinggal melepas profesi sebagai berbakat gadis UT iya, ini betul. Sudah ada generasi baru. Sudah ada yang 2025 ya. Betul. Oke, baiklah. Nah, kalau kita ngomongin soal kegiatan muda berprestasi ya, pokoknya semua hal yang bisa kita lakukan dalam artian yang positif itu kan itu juga menunjang diri kita begitu ya Yoka ya. Nah, apa sih yang menurut Yoka berarti kan pemuda ini tidak hanya aktif tapi juga produktif ya. Betul. Di era saat ini ya. Bagaimana Yoka sendiri memaknai menjadi seseorang yang muda, yang berprestasi, yang tidak hanya aktif ya di era yang sekarang ini? Menjadi pemuda yang aktif dalam artian kata kita banyak aktivitas ya Kak ya. Aktivitas, kemudian ikut kegiatan ini dan itu, tetapi harus menjadi produktif di mana keterlibatan aktivitas kita itu bisa menjadi suatu karya ataupun hal yang bisa menghasilkan ataupun bermakna untuk orang lain juga. Kalau Yoka sejauh ini yang menurut Yoka ini bermanfaat untuk banyak orang dan saya punya karya apa nih yang Yoka keluarkan dari dalam diri Yoka sendiri? Kebetulan kan Yoka juga ikut kegiatan literasi ya Kak. Sebelumnya Yoka tergabung sebagai Duta Bahasa Provinsi Sumatera Selatan di mana bergelut dalam dunia literasi. Ya, jadi Yoka sering ikut aktivitas kegiatan literasi seperti mengajar,
kepada anak-anak sekolah. Yeah. Nah, itu kan yang sudah kita lakukan bukan hanya terlibat ya mengajar, tetapi produktif di mana kita bisa memberikan ilmu kepada anak-anak tersebut. Oh, Iya. oke. Jadi enggak cuman untuk diri sendiri. Diri sendiri, betul. Seperti itu ya. Jadi memang harus ada manfaatnya untuk orang banyak lah ya, orang sekitar, paling enggak nih sekitar dulu begitu ya. Betul. Oke. Nah, pendengar, sebelum nanti saya lanjutkan kembali, saya ingatkan dulu ya, silakan bergabung. Buat yang mau nanya-nanya di line telepon 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090, atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Saat ini tuh kan banyak banget ya pemuda yang terjebak dalam fenomena quarter life crisis ya. Wow, menarik ini. Atau bisa dibilang kayak masih bingung ya, kebingungan arah, masih mencari jati diri lah ya bahasa kerennya. Nah, bagaimana sih kita bisa menemukan konsistensi dalam mengembangkan bakat di tengah ketidakpastian tersebut? Ngomong-ngomong soal quarter life crisis ya Kak ya, ini menjadi dilema ataupun problematika anak muda. Sorry, disclaimer nih, apakah sebelumnya Yoka juga pernah berada di titik ini? Iya, tentu. Pasti menurut Yoka semua orang pasti pernah mengalami hal ini. Apalagi udah masuk di usia 20-an. Bingung kan, kira-kira Tapi ini sekarang masih nggak? Sekarang alhamdulillah sudah menemukan titik terangnya. Okay. Mau jadi apa aku ini ke depannya. Nah, jadi Kak, kalau bisa dibilang Yoka tuh agak sedikit terlambat. Karena sudah menemukan Yoka ini kira-kira minatnya mau kemana itu sudah masuk di usia 23. Itu kan jadi problematika. Tapi menurut Yoka sendiri, kalaupun kamu terlambat ya menemukan jati diri kamu tidak masalah, karena kan semua orang punya timeline, semua orang punya waktu masing-masing. Nah, jadi Yoka dulu jujur Kak, sempat nggak takut banget untuk ngomong di depan orang banyak seperti ini. Sebelum menjadi MC, Yoka tuh Yoka kan udah kuliah 2 kali. Pertama kuliah di Politeknik, lulus 2021, itu Yoka jadi anak introvert. Jadi anak introvert. Kemudian Yoka mikir nih, aku kedepannya mau jadi apa ya? Di sini juga hidupnya sendiri gitu. Jadi harus mengambil gebrakan baru untuk berubah. Nah, dan akhirnya memutuskan, oh ya, kebetulan kan Yoka di keluarga Yoka adalah orang-orang seni ya Kak ya. Nah, jadi Yoka memanfaatkan itu. Yoka dulu waktu kecil emang udah kerja jadi penyanyi. Nah, dan jadi kenapa tidak di Palembang nih Yoka upayakan juga. Dan akhirnya awal-awal Yoka nyanyi di sini. Awal mulanya. Nyanyi dulu. Ya, nyanyi dulu. Itu masih takutnya cuma sekedar nyanyi-nyanyi aja. Tapi ternyata melihat makin kesini, oh ternyata potensi public speaking itu lumayan besar ya. Nah, jadi akhirnya Yoka memutuskan untuk kayaknya aku harus belajar public speaking ya, karena apalagi di era zaman sekarang public speaking itu adalah hal yang sangat penting, tidak memandang apapun statusmu, apapun pekerjaanmu, semuanya sangat penting. Nah, jadi akhirnya Yoka memutuskan ikutlah Duta Bahasa. Nah, dari sana itu awal mulanya ikut Duta Bahasa, berani. Awalnya gagal Kak. Di tahun pertama Yoka ikut Duta Bahasa, Yoka pernah gagal sekali. Tetapi apakah harus nyerah? Enggak dong. Kita anak muda masih banyak energi. Akhirnya ikut lagi di tahun depan, di tahun 2023 baru Yoka lulus menjadi Duta Bahasa. Gitu. Dan kamu dutanya? Enggak. Sebenarnya aku berbakat ya Kak. Berbakat juga gitu ya. Nah, jadi setelah dari situ akhirnya menyadari, oh ternyata ini loh yang aku mau, yang aku suka. Jadi teman-teman gak usah takut ya, kalaupun misalnya di usia sekarang kalian belum menemukan apa yang kalian mau, ya masih bingung ya mau jadi apa aku sekarang, tidak apa-apa, ikuti saja prosesnya dan jangan lupa untuk terus belajar dan bergerak. Nanti akan ada fasenya di mana teman-teman akan menemukan jati diri kalian. Tapi sebenarnya siapa yang notice gitu? Diri sendiri kan? Diri sendiri. Diri sendiri tahu arahnya kemana. Jadi bukan hanya satu hal kan yang Yoka tekuni, yang Yoka pelajari. Yoka juga nulis. Ya selain nulis, nyanyi, MC, dan akhirnya
melihat ini arahnya aku mau kemana. Apakah mau semuanya diambat, ataukah hanya fokus kepada satu. Nah, dan untuk sekarang saat ini masih 2 Kak, yang Yoka fokuskan nyanyi dan juga MC, tetapi masih tetap untuk nulis. Makanya kayak kata Yoka bilang, anak muda itu harus punya banyak skill kalau kamu mau tetap eksistensi di dunia seperti sekarang ini Kak. Tapi kalau kita berbicara soal dukungan ya, dukungan dari keluarga gimana? Kalau dari keluarga, alhamdulillah keluarga Yoka itu sangat mensupport apapun yang Yoka lakukan. Walaupun pada awalnya, karena kan menjadi seorang penyanyi itu kalau di kampung tuh Kak stigmanya agak negatif ya. Oh ya. Iya betul. Jadi orang tua awalnya kurang setuju Kak. Namun setelah Yoka jelaskan, Yoka tetap nyanyi, masih kok tetap pakai hijab kayak gitu. Dan akhirnya tetap branding ke media sosial. Yoka nyanyi di event-event, bertemu dengan Yoka pernah waktu tuh nyanyi depan Pak Jokowi, alhamdulillah. Nah, akhirnya dari sanalah orang tua baru mendukung. Jadi memang usaha membuktikannya juga ya yang menjadi orang tua tuh akhirnya mendukung apapun yang dilakukan oleh Yoka ini ya. Iya, alhamdulillahnya kayak gitu Kak. Apalagi kan dukungan orang tua tuh juga membentuk keberanian kita ya. Iya. Oke. Kita coba terima telepon dulu ya. Halo, selamat siang. Halo. Iya. Pak Tata. Iya, sama siapa di mana? Iya, Pak Zakaria di Kenten. Pak Zakaria di Kenten, silakan mau nanya apa? Iya, misalnya dengan Mbak Yoka. Iya, halo Pak Zakaria. Selamat siang. Mbak Yoka, mau tanya ya, Mbak Tata tadi cerita dulunya introvert ya. Iya betul Pak. Sekarang bisa jadi ini seperti yang sekarang ini MC. Kemudian maksudnya pertanyaannya, bagaimana cara mengubahnya gitu dulu introvert jadi fleksibel sekarang gitu. Kemudian menurut Mbak Yoka ya, kalau masalah public speaking ini bagaimana ya kontribusinya untuk mengubah orang yang berjiwa introvert itu? Kok gini ya Mbak Yoka, anak saya ini agak seperti bilang tadi agak pendiam gitu ya. Yang nomor 3 ini dia sekarang kuliah di UT. Cuman kayak mana gitu kalau disuruh kata kok kegiatan gitu ikutlah kayak organisasi. Masih malas kayak gitu. Jadi ya agak ikutan gitu, cewek anaknya ini. Oke. Mungkin bisa diberikan arahan. Oke. Terima kasih Mbak Yata, terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Yoka. Terima kasih Pak Zakaria untuk pertanyaannya. Yang pertama kan Yoka kan anak introvert ya pada awalnya. Kenapa bisa berubah menjadi anak ekstrovert walaupun sebenarnya masih ya introvert ya. Nah, karena pekerjaan akhirnya mengubah Yoka menjadi seseorang yang harus tampil di depan umum. Itu pada awalnya Pak, Yoka itu dari pola pikir. Kalau Yoka terus introvert seperti ini, tidak dikenal oleh orang banyak, mau jadi apa Yoka ke depannya? Apalagi Yoka Pak hidup di Palembang itu sendiri. Dan Yoka berprinsip setelah lulus kuliah Yoka tidak mau merepotkan orang tua lagi. Jadi hal itulah dari Yoka introvert akhirnya memiliki perubahan. Aku harus berubah. Kalau gini terus nanti aku nggak bisa dikenal oleh orang lain dan nggak bisa mencapai kesuksesan itu. Dan kita harus menyadari Pak bahwasannya public speaking itu sangat penting di era kita yang sekarang ini. Bahkan anak SD ataupun remaja sekalipun mereka sudah belajar public speaking biar nanti ke depannya di saat mereka sudah memasuki usia dewasa tinggal diasah aja gitu loh. Nah, jadi ketika Yoka menjadi introvert itu akhirnya harus keluar dari zona nyaman itu, harus berani Pak. Nah ini yang jadi kendalanya adalah terkadang pasti overthinking. Bagaimana kita bisa membunuh keraguan dalam diri sendiri. Overthinking itu di sini terkadang kan kalau kita mau berbicara di depan orang banyak pasti takut dijudge, takut salah ngomong. Nanti kalau misalnya aku salah ngomong, orang itu akan ngejudge aku atau ya ngatain kita lah ya. Nah, tapi sebenarnya yang terjadi di realita adalah enggak kayak gitu, Pak. Sebenarnya itu hanya ketakutan dalam diri kita aja. Jadi
alhasil Yoka berprinsip untuk ya udahlah, yang penting ngomong aja dulu, yang penting berani, yang penting Yoka ngomong dulu, kita kesampingkan dulu permasalahan yang kira-kira nanti orang di belakang ngomong apa tentang aku. Nah, itu dulu mindset dulu sih Pak. Nanti yang mungkin bisa Bapak ajarkan kepada anak Bapak, maksudnya kita kasih motivasi lah ya untuk anak Bapak, bahwasannya kenali diri sendiri dulu, deep talk ataupun self talk kepada diri sendiri untuk bagaimana bisa menghapus ataupun mengesampingkan overthinkingan dari dalam diri dulu. Itu sih untuk awal mulainya. Dan untuk motivasi mungkin adik yang sekarang ini ya, nggak masalah kok kalau misalnya kamu belum mau. Kakak pun berani sudah di usia 23 tahun, tapi kalau bukan sekarang kamu memulai untuk keluar dari zona nyaman itu, kapan lagi? Biar kamu enggak ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Gak apa-apa belajar sekarang sekuat tenaga, sekeras mungkin, karena nanti kamu akan memetik hasilnya di suatu saat nanti, di kemudian hari. Tinggal nerima enaknya doang nanti. Dan apakah kamu sekarang sudah di fase itu, nerima enaknya gitu ya Kak? Kalau soal itu sebenarnya belum sih Kak, karena kita kan harus tetap belajar dan belajar. Tetapi dibandingkan berkaca dengan yang dulu, alhamdulillah sudah lebih baik dari yang sekarang. Oh, versi terbaik yang sekarang gitu ya. Nah, kita tuh sering ya prestasi akademik, terus juga dua-duanya ini antara prestasi bakat akademik itu kan dianggap sebagai hal yang bertolak belakang ya. Punya strategi nggak untuk melakukan manajemen waktu supaya memang keduanya itu bisa tetap jalan beriringan? Prestasi akademik dan juga minat dan bakat. Kalau orang menganggap bahwa itu dua hal bertolak belakang ya Kak. Tetapi Yoka sendiri memandang itu adalah hal yang harus kita selaraskan. Dimana akademik adalah kemampuan ataupun untuk berkaitan dengan pola pikir ya, menganalisis materi dan juga pendidikan formal. Sedangkan minat adalah ketertarikan kita dalam bidang tertentu dan bakat adalah potensi di dalam diri seseorang. Nah, keduanya harus seimbang, di mana kalau kita punya akademik yang baik itu kan menambah wawasan. Misal kita dalam dunia public speaking nih, kita punya kemampuan akademik itu di mana kita dapat mampu menelaah materi supaya bisa menghasilkan topik yang berbobot. Sedangkan bakat ini kenapa harus diasah? Public speaking itu berkaitan dengan kreativitas. Minat dan bakat itu berkaitan dengan kreativitas dan juga gaya komunikasinya, di mana kedua hal ini tanpa adanya gaya komunikasi ataupun keberanian yang baik, tentu materi yang kita sampaikan itu tidak bisa kita sampaikan dengan baik kepada halayak umum. Jadi di mana Yoka menganggap bahwa akademik dan minat dan bakat itu harus berjalan dengan selaras. Tapi memang sekarang saat ini prestasi akademik itu adalah merupakan hal yang kewajiban ya Kak, kita kuliah. Dan bagaimana kita mengatur strategi itu, kita menganggap yang mana yang penting terlebih dahulu, di mana prestasi akademik ataupun akademik ini adalah hal yang wajib ya, yang harus kita jalankan tepat waktu. Misalnya kuliah kita targetkan aku harus lulus minimal 3,5 tahun atau maksimal 4 tahun. Nah, ketika hal itu kita buat list jadwal harian buat ini loh Kak, buat belajar kayak gitu. Ataupun misalnya memang Yoka kan sembari kerja, jadi Yoka sambil kuliah, Yoka selesaikan dulu tugas-tugas materi-materi Yoka. Nanti setelah selesai baru Yoka alokasikan untuk belajar berkaitan dengan minat dan bakat Yoka. Yoka belajar public speaking, nyanyi dan segala macam. Jadi kita harus tahu dulu mana yang paling penting Kak. Gitu. Harus ada prioritasnya dulu. Harus ada prioritas ya, supaya memang bisa berjalan beriringan ya, akademiknya nggak tertinggal ya. Nah, tapi dalam hal yang Yoka alami sendiri gitu ya saat ini, apa yang menjadi tantangan terbesar yang pernah dihadapi? Yang pernah dihadapi itu yang seperti Yoka bilang sebelumnya adalah diri sendiri Kak.
melawan diri sendiri, overthinking dan juga keraguan. Tapi sekarang kamu masih overthinking nggak sih? Sepertinya semua orang masih Kak, masih overthinking. Walaupun udah seabrek-abrek kegiatan gitu masih gitu ya? Masih overthinking karena takut tadi Kak, takut terhadap dengan ekspektasi orang-orang. Apalagi di saat ini kan orang menganggap, "Wih, Yoka kamu keren banget ya sekarang ya udah nge-MC di mana-mana." Justru ekspektasi orang makin tinggi terhadap kita Kak. Jadi apabila kita melakukan kesalahan justru nanti orang langsung menjudge gitu. Jadi itu yang Yoka takutkan. Bagaimana Yoka harus tetap selalu tampil sempurna ataupun prima di hadapan orang lain. Tapi akhirnya Yoka tepiskan kayak ya udah itu cuman overthinkingan sesaat ya kan. Namanya juga kita manusia, kita berproses dan juga pasti ada salahnya. Nggak masalah kok kalau kita terkadang dinamikanya naik turun ya. Dinamika naik turun, jadi Yoka sendiri akhirnya memutuskan untuk ya udah nggak usah peduliin apa kata orang lain, yang penting kamu tetap terus bergerak dan mau belajar. Oke. Jadi menghadapinya seperti itu. Apa maksudnya jalan terus saja gitu ya? Iya, jalan terus saja tanpa mempedulikan apa yang orang lain omongkan tentang kita. Tetapi kalau misalnya memang orang lain memberikan masukan ataupun kritik terhadap kita, kalau misalnya memang itu kritik yang membangun, tidak masalah, pasti Yoka terima Kak. Cuman kalau memang hal ini berkaitan dengan mentalitas buat kita ngedown, ya udah seberusahanya kita untuk tetap menjaga mood ataupun tidak mengambil hati terhadap apa yang orang bilang terhadap kamu. Oke, baiklah. Nanti kita lanjutkan kembali ya Yoka, kita break dulu dan pendengar jangan kemana-mana, masih di obrolan Kita Indonesia, masih bareng Yoka berbakat gadis UT ya 2024. Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci yang penuh berkah, rahmat dan penuh ampunan. Bersama RRI Palembang, kembali kami hadir lebih awal pukul 3 dini hari dengan program-program spesial yang akan menemani waktu Ramadan Anda. Anjang Sana Sahur, Membuka Mata Hati, Kisah Unik Ramadan, Kurma, Khazanah Islam, Obrolan Ramadan, Menanti Waktu Berbuka, dan siaran Tadarus. Selaras ibadah batiniah, pengendalian diri, indahnya kebersamaan kita dalam satu irama ketakwaan. Harmoni Ramadan. Harmoni Ramadan, RRI. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital 92,4 FM Pro1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
Kita balik lagi mendengar di Kita Indonesia untuk di kesempatan Kamis ini. Dan kita masih berbincang-bincang bersama narasumber kita adalah Yoka Zumarni, berbakat Gadis UT 2024. Ngobrolin tentang bagaimana menjadi muda, berbakat dan juga bermanfaat. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita ya Yoka ya. Betul. Semangat ya. Semangat ya, puasa harus tetap semangat. Nah, jadi ya, tadi kita sudah kita sudah infoin ya ke pendengar bahwa antara akademik, prestasi, bakat dan lain-lainnya itu harus sejalan ya. Nah sekarang nih Tata juga mau tanya nih ke Yoka nih ya, dalam perjalanan karirnya gitu kan ya. Tadi kan udah dijelasin juga tantangan terbesarnya apa, ternyata melawan diri sendiri ya. Nah kita nih sekarang hidup di mana semuanya era media sosial ya, apa-apa serba instan ya. Nah bagaimana nih Yoka memastikan bahwa prestasi yang Yoka bangun itu punya pondasi yang kuat dan juga berkelanjutan, jadi nggak cuma ya udah viralnya cepat terus nanti redupnya juga cepat gitu. Oke, gimana tuh Kak? Ya, kita sekarang hidup di era digital yang dimana informasi kita dapatkan serba cepat. Ya, apalagi sekarang insight-nya, apalagi orang udah bisa membaca ini ya Kak ya. Baca apa tuh? Ritme ataupun apalah istilahnya ya, algoritma, betul. Membaca algoritma terhadap konten-konten yang akan dibuat. Tentu sebenarnya media sosial ini menjadi wadah bagi kita untuk mempublikasikan apa yang kita lakukan, bukan pencitraan ya, publikasi. Jadi ini bisa menjadi potensi untuk kita menyalurkan minat dan bakat dari kita. Bahkan bukan hanya minat dan bakat sih Kak, keseharian kita pun juga bisa kita publikasikan kepada orang-orang, kepada orang lain ya, sehingga kita tahu tuh POV dari misal bahkan yang Yoka pernah lihat tuh juga goreng kerupuk pun bahkan di ini ya kan, dijadiin konten buat orang-orang. Justru itu menjadi pandangan baru kan terhadap masyarakat, terhadap ternyata seperti ini ya kalau kita menjadi seorang penggoreng kerupuk, bagaimana susahnya ataupun panas-panas tantangan yang mereka hadapin gitu. Begitu pula dengan public speaking. Ibarat kata media sosial itu menjadi portofolio bagi seorang public speaker. Sama sepertinya kalau penyanyi tanpa album, gimana kalau misalnya MC tanpa portofolio? Nah, jadi untuk seorang public speaker, disinilah wadah bagi kita untuk mengedukasi ataupun memberikan potensi yang ada dalam diri untuk diberikan kepada orang lain, untuk diperlihatkan atau dipublikasikan. Jadi di sini kalau semakin sering, kalau menurut Yoka sendiri semakin sering kita ngonten itu semakin banyak orang yang kenal dengan kita. Jadi di media sosial ini mau jadi apa kamu? Mau jadi branding apa kamu ke depannya? Apakah menjadi seorang MC, seorang penyanyi? Kalau Yoka sendiri di media sosial Yoka membranding Yoka sebagai seorang MC. Sebagai seorang MC, tetapi masih lah selip-selipkan untuk nyanyi. Jadi orang tahu POV Yoka ketika lagi nge-MC seperti apa publikasinya, dan juga before-nya ataupun di belakang layar seperti apa sih? Oh ternyata MC seperti ini ya. Ataupun misalnya tips-tips yang akan dibagikan kepada teman-teman mengenai public speaking itu sendiri. Jadi menurut Yoka bagus sih media sosial itu menjadi wadah atau tempat kita untuk mempublikasikan potensi ataupun minat bakat di dalam diri, apapun minat bakatmu. Ya. Jadi kamu juga salah satu yang memang memanfaatkan ya media sosial itu untuk membranding atau mempromosikan, oh ini loh Yoka gitu ya. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, mulai kapan nih? Mulai aktif membranding diri di media sosial? Semenjak Yoka nge-MC di tahun kemarin, Mei 2024, 5 Mei. Yoka ingat banget pertama kali nge-MC itu di tanggal 5 Mei 2024. Event apa tuh?
Iya. Event Itu apa? wedding. Wedding ya. Wedding. Oke, jadi mulai dari sana kamu kamu post di media sosial ngepost. gitu ya. Awalnya tuh masih malu sih Kak, karena Yoka kan tipe itu tadi kan suka overthinking. Ngeduan ya. Betul. Nanti aku ngepost orang bakal jelek banget. Nah, itu takut. Yoka takut sekali dengan pandangan negatif dari orang-orang. Takutnya nanti akan merusak mental. Tetapi makin kesini ya udahlah. Yang penting kalau istilah kata sekarang aku perlu duit gitu. Jadi apa-apa ya udah yang penting aku post, mau kata orang gimana aku tidak peduli ya, yang penting aku tetap terus maju. Dan akhirnya berani untuk membuat konten. Alhamdulillah ada yang konten yang tembus sampai jutaan Kak. Oh, konten apa tuh? Iya, konten Yoka nge-MC. Oh, konten nge-MC konten juga. nge-MC. Oke, baiklah. Nah, jadi itu juga kayak sebagai motivasi juga lah ya. Untuk yang lainnya juga ternyata ya udah konten aja terus ya. Toh juga kayak Yoka juga yang tadinya introvert juga ternyata dia bisa-bisa aja melawan itu semua walaupun memang butuh waktu. Butuh waktu, betul Kak. Lama nggak? Lumayan dah kayak berarti dari Yoka kuliah 2018 mau berubah itu di tahun 2023 ya. Oh, cukup lumayan lama. Iya, makanya tadi Yoka di awal bilang sebenarnya aku tuh agak telat juga gitu Mbak. Tapi kalau udah ngelawan introvertnya itu ngerasa nggak telat lagi lah ya. Betul. Jadi Yoka ngerasa, wih keren nih kalau misalnya anak-anak usia muda tuh Yoka tuh ada tuh yang partner MC ya, dia masih usia belasan, masih 17-20 tahun. Wah kamu keren ya, udah melek ya, udah melek akan hal itu bahwa skill public speaking, bahwa skill yang lain harus kamu dalamin gitu. Keren sih untuk anak muda yang udah menemukan jati dirinya. Oke, baiklah. Ini kan kita juga nggak sibuk sama diri kita sendiri ya. Kita juga harus memberikan dampak juga dong kepada masyarakat lain ya. Dampak sosial lah paling nggak. Nah, kalau Yoka sendiri apa yang Yoka berikan? Untuk Yoka sendiri sudah memberikan salah satu contoh. Yoka tadi ikut kegiatan literasi ya Kak, di mana targetnya adalah anak-anak, ya anak-anak SD dan SMP. Nah, di situ juga selain itu Yoka menulis buku cerita anak, di mana buku ini dipublikasikan dan dibaca oleh anak-anak. Dan alhamdulillah buku Yoka tuh sampai ke tanah kelahiran Yoka sendiri. Iya, jadi alhamdulillahnya. Dan selain dari literasi itu kayak Yoka juga misal nih kalau ada orang yang mau berdiskusi sama Yoka, ya kayak Kak kan pasti jadi dilema kan, Kak aku takut mau memulai public speaking gitu. Ini tips dari Kakak gimana? Yoka bantu motivasi kayak gitu. Jadi nggak pelit ilmu ya? Iya harus Kak, karena kita kan sebagai umat Muslim juga Allah juga mengajarkan bahwa kita harus menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Oke, nah Yoka tadi kan saya dengar tuh kembali ke kota kelahiran apa segala macam. Penasaran emang dari mana sih sebenarnya? Dari Pali. Oh dari Pali. Iya. Okay. Tapi kamu bukan gadis Pali juga? Maksudnya kamu ikut nggak? Iya, aku gadis Pali juga Kak. Yoka. Oh ya, oke. Baiklah kalau begitu. Jangan-jangan nanti kita pernah ketemu nggak sih? Sepertinya Pali di tahun 2023. Oh, Yoka ikut 2024. 2024. Ya 2023 apa 2024? Sekitar itulah ya. Momen di mana kita itu mempromosikan ya Pali dan sekitarnya gitu. Kan kita disambut tuh sama teman-teman dari Bujang Gadis Pali juga gitu. Oke lah kalau begitu ya. Next kita ngobrol-ngobrol di balik layar. Nah sekarang kita ke pendengar dulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Tata. Siapa ini? Pak Zakaria ya. Masih Pak Zakaria. Ada yang kedua, yang ini bahas yang kedua ya, boleh ya? Ini Pak Yok ya. Tadi kan dikatakan tadi sebagai duta bahasa juga ya. Iya. Nah, ini yang lalu. Jadi maksudnya gini, di dalam penerapan kita memang ada training atau di dalam duta bahasa.
Kalau saya mengamati begini, sekarang penggunaan bahasa kita itu kita sudah jadi bahasa yang ke-6 ya ke-7 ya di UNESCO. Yoka nggak Sekarang dengar. penggunaan bahasa di kita ini nih. Pak, izin Pak, nih bisa agak kerasan sedikit nggak suaranya? Yoka nggak dengar. Ya, Izin Pak. masalahnya masalah duta bahasa. Ya, kita kan di Indonesia itu Yoka kan udah pernah ini ya menjalaninya. Saya mengamatinya dari segi masalah penggunaan bahasa di Indonesia. Ya, itu banyak menggunakan bahasa-bahasa yang apa tuh istilahnya kurang etik atau bahasa-bahasa agak terdegradasi gitu. Bahasa yang tidak baku ya Pak, bahasa tidak baku, kemudian bahasanya dicampur-campur ya. Ya, dengan di UNESCO kan itu sudah dihargai sebagai bahasa yang ke-6 ya di dunia ya. Jadi menurut Yoka ya, apakah masalah bahasa ini perlu kita terapkan lebih bagus lagi di dalam penerapannya? Oke. Lainnya, itu penggunaan bahasa itu mencerminkan juga etika juga. Orang tuh bahasanya bagus, mudah-mudahan pendidikannya bagus dan etikanya juga bagus. Itu ini maukan ininya ya, bentuknya itu pencerahannya supaya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Terima kasih. Itu. Baik, terima kasih Pak Zakaria. Silakan Yoka. Ya, memang untuk era saat ini penggunaan bahasa Indonesia tuh agak sedikit tergeser ya Kak, dengan bahasa English ya, dengan bahasa Inggris atau bahasa campur-campur. Inilah salah satu peran duta bahasa itu adalah mempromosikan atau mensosialisasikan bahasa Indonesia kepada masyarakat halayak umum dengan berbagai kegiatan. Target yang ditujukan pasti adalah anak muda. Nah, inilah tugas dari kami Pak sebagai duta bahasa. Sebenarnya tidak masalah Pak kalau misalnya memang anak muda itu menggunakan bahasa campur-campur tetapi ada pada tempatnya. Tetapi begitu di dalam forum umum atau forum formal, kemudian dalam penulisan surat ya, ataupun kita sekarang lagi di saat ini ya, kita diusahakan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar, di mana anak muda ini harus memiliki peran. Dan kami sendiri Pak sudah melakukan berbagai kegiatan ya. Salah satunya adalah yang seperti Yoka bilang adalah sosialisasi ke sekolah-sekolah ataupun ke SMP dan ke SD, bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tetapi dengan media yang asyik. Misalnya Pak, contohnya adalah kemah literasi. Jadi kita di situ bukan hanya belajar bahasa Indonesia tetapi juga bermain asyik lah bersama dengan anak-anak. Jadi mereka itu biasanya kalau anak-anak itu lebih suka main ya Kak, lebih suka main. Jadi mereka mainnya dapat, belajarnya juga dapat. Nah, kemudian juga Balai Bahasa juga menerapkan banyak sekali tentu kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, seperti yang baru-baru ini loh Pak. Seperti yang baru-baru ini yang akan dilaksanakan adalah menulis buku cerita anak. Tetapi dalam dua bahasa itu, bahasa daerah dan juga bahasa Indonesia, di mana nanti kemampuan bahasa Indonesia juga diukur dan kemampuan bahasa daerahnya juga nanti diukur di sana. Jadi mungkin untuk anak bapak mungkin boleh nggak apa-apa ya Kak sekalian promosi. Nah, jadi mungkin seluruh pendengar yang ada di sini, karena sekarang Balai Bahasa lagi buka sayembara menulis buku cerita anak dua bahasa, mungkin bisa diikuti ya. Itu sebagai salah satu wujud kita mencintai ataupun menghargai bahasa Indonesia dan juga bahasa ibu ataupun bahasa daerah kita sendiri. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, lanjut lagi, kita tanya lagi ya. Ini kan dilemanya juga banyak di teman-teman kita yang muda-muda ya, yang malah memilih untuk berkarir ke luar negeri gitu kan ya. Kalau menurut Yoka sendiri gimana tuh? Memilih karir di luar negeri, pasti setiap orang punya pilihan dan juga pasti sudah dipikirkan matang-matang risikonya seperti apa dan bagaimana nantinya. Kalau menurut Yoka tidak masalah ketika teman-teman ingin belajar di luar negeri, tetapi namun jangan lupa melupakan tanah kelahiran kalian sendiri, di mana kita tahu bahwa Indonesia itu kaya dengan budaya, tentu kaya dengan
akan potensi sumber daya alamnya, dan juga kaya akan anak mudanya. Dan di sini peran anak muda itu sangat penting untuk pergerakan Indonesia menuju lebih baik. Dimana kalau teman-teman berkarir di luar negeri namun tidak menghargai bangsa Indonesia, berarti ada pepatah mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai bangsanya ya Kak ya. Jadi harapan Yoka ke depannya mungkin teman-teman yang belajar di luar negeri untuk bisa kembali ke Indonesia dan memberikan manfaat ataupun hal yang sudah teman-teman dapat di luar negeri itu untuk diterapkan di Indonesia. Tetapi ini juga harus didukung oleh banyak hal seperti pemerintah salah satunya. Dimana kalau misalnya anak muda itu dikasih ruang untuk berkarya, pasti Yoka yakin si anak muda akan menghargai hal itu. Jadi bukan hanya rasa nasionalisme atau cinta terhadap tanah air itu bukan hanya didukung pada diri sendiri, tetapi juga stakeholder juga harus berpengaruh terhadap hal itu, Kak. Berarti harus ada dukungan juga dari pemerintah gitu ya, biar semuanya itu berjalan, bukan berjalan ya, sejalan lah ya, bisa dibilang seperti itu ya. Apalagi sekarang lagi ada isu kan Kak, isu LPDP. Ya, itu sangat disayangkan sih sebenarnya, apalagi kan. Ya. Nah lanjut lagi nih pendengar, kita masih ada kurang lebih 5 menit ke depan. Buat yang mau nanya-nanya boleh banget ya. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Suaranya agak dikeraskan sedikit ya Pak. Oke, agak keras. Silakan, sama siapa, di mana Pak? Dengan Kliwon. Oke, Pak Kliwon di? Pulau Rimau. Pulau Rimau, oke. Wow. Silakan Pak. Oke, makasih. Ini Mbak, kebetulan dari Duta Bahasa ya. Ini saya kok agak bingung. Sekarang ini saya... Pak Kliwon? Ya. Bisa tolong agak dikeraskan lagi Pak suaranya ya Pak? Oke. Gak apa-apa, teriak-teriak gak apa-apa. Oke. Banyak sekarang Mbak antara aku dan saya itu penggunaan kata aku dan saya. Kok saya agak, entah saya yang sensitif apa gimana Mbak ya. Termasuk saya pernah mengikuti sebuah forum yang di narasumbernya itu mahasiswa mengatakan kami yang tua-tua ini kalian Mbak. Kok nampaknya kurang sopan ya. Saya agak bangga dengan teman-teman penyiar RRI pasti menggunakan kata-kata saya, bukan kamu. Termasuk Mbak Tata, walaupun kemarin nggak ngasih angpau ke saya. Kemudian itu gimana pencerahan dari Mbak. Kemudian yang kedua, setiap menjalankan tugas itu atau tugas pekerjaan itu di mana menempatkan Tuhan Mbak, atau tanggung jawab moralnya. Terima kasih Mbak Tata dan Mbak. Tanggung jawab moral. Terima kasih Pak Kliwon ya sudah bergabung. Silakan nih Kak. Iya. Penggunaan kata aku dan juga saya. Sebenarnya kalau orang yang paham, aku dan saya itu adalah memang dalam artian kata sama, itu adalah merujuk kepada diri sendiri. Tetapi menurut Yoka sendiri, penggunaan kata aku itu kita harus menggunakan ketika sedang berbicara kepada dengan orang yang sebaya lah ya, atau setara, ataupun di ruang tertentu. Nah, terkadang juga ada sih Pak dalam lingkungan keluarga juga yang dari kecil sudah mengajarkan kata aku ini ya, misalnya Bu aku ini gini kayak gitu, dibandingkan penggunaan kata saya. Itu juga di mana peran orang tua juga hal penting ya untuk mengajarkan anaknya dari kecil untuk bertutur kata yang baik. Kemudian kata saya ini juga di dalam situasi formal tentunya, apalagi saat kita mungkin lagi diskusi ataupun di dalam forum ya seperti yang Bapak bilang, mungkin sepertinya kayak mahasiswa gitu, agak kurang etis ya Pak ya ketika menggunakan kata aku dan audiensnya adalah Bapak dan Ibu ya, kayak gitu. Sebenarnya hal ini sangat disayangkan karena mengingat bahwasannya penggunaan bahasa itu harus sesuai berdasarkan dengan siapa audiensnya, agar kita
yang mendengar tuh juga merasa lebih dihargai. Dan menurut Yoka itu kembali lagi ke edukasinya nanti kepada teman-teman. Nantinya ini akan menjadi tugas dari, bukan hanya tugas dari seorang duta bahasa ataupun dari balai bahasa atau badan bahasa saja Pak, tetapi juga harus kepada diri kita sendiri. Ya, harus belajar menggunakan bahasa itu, penggunaan bahasa yang baik dan benar. Ya, karena sangat berpengaruh sih Kak. Ya, itu kayak apa ya istilahnya tuh, vibes-nya juga beda banget ya. Ketika itu terucap dari mulut kita ya. Mulai dari kita ngucapin terus yang denger juga ya gimana ya. Jadi terkadang Yoka takut ya kalau misalnya nanti keceplosan manggil bilang aku gitu. Jadi lebih baik Yoka menggunakan kata Yoka. Menggunakan kata Yoka, ataupun nanti sebelumnya kita di dalam forum atau kita misalnya berbicara sebagai narasumber, kita diskusikan dulu kira-kira kalau ini kira-kira teman-teman saya mau panggil apa, teman-teman saja atau ke Bapak Ibu atau bagaimana kayak gitu, biar kita sama-sama nyaman sebenarnya gitu. Ada persetujuan awal dulu. Oke, baiklah kalau begitu. Baik Yoka, sebelum kita akhiri, apa yang mau disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI terkait dengan apa yang sudah kita obrolin ya di siang ini, silakan. Menjadi anak muda itu yang banyak energinya, dan saya harapkan semoga teman-teman pemuda yang ada di luar sana tetaplah untuk terus aktif, tidak hanya aktif tetapi menghasilkan sesuatu karya produktif yang bisa kamu bagikan kepada masyarakat luas. Kemudian jangan takut ya, jangan takut untuk memulai hal apapun. Ya, bicaralah kepada diri sendiri, tanamkan kira-kira kamu mau jadi apa ke depannya. Kalau kamu tidak memulai sekarang, kapan lagi? Tentu nggak apa-apa sekarang kamu merasakan susahnya dulu untuk belajar, tetapi di kemudian hari kamu akan menjadi seseorang yang sangat luar biasa. Ya, kamu sudah menerima buah hasil dari proses belajarnya kamu. Jangan takut. Pokoknya semangat terus ya untuk teman-teman yang sedang mendengar dan anak-anak muda di luar sana. Ya. Baik, kalau misalkan mau ngepoin media sosialnya Yoka bisa kemana? Boleh di Yoka Zumarni di Instagram maupun Facebook maupun TikTok, YouTube semuanya sama Yoka Zumarni. Yoka Zumarni ya. Jangan lupa follow, nanti boleh kita berbincang-bincang lebih hangat di media sosial. Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak ya Yoka, waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Sukses selalu, makin banyak lagi jobnya. Amin. Terima kasih juga. Tetap semangat ya bulan puasa ini. Selamat lanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tata. Baik pendengar, kita sudah berbincang-bincang bersama berbakat Gadis UT 2024 ya di Kita Indonesia. Bagaimana menjadi muda, berbakat dan juga bermanfaat bersama Yoka Zumarni. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di line telepon, WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital serta akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Kami masih akan terus menemani Anda. Sesaat lagi kami hadirkan informasi lain berita olahraga bersama RRI Pro 3. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.